Dan pemirsa, untuk membahas lebih lengkap sebenarnya bagaimana duduk perkara kasus ini sudah terhubung bersama kami Ibda Ardika Junaidina Pitupulu, Kanit PPA Satreskrim Polres Sergai. Selamat pagi, Pak Ardika. Boleh kami konfirmasi sebenarnya bagaimana Pak kronologi kejadian pembunuhan? Mengapa kemudian pelaku yang awalnya hanya ingin mencari atau mencuri motor korban ini sampai melakukan pemerkosaan dan pembunuhan? Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak. Kami dari pihak kepolisian pertama sekali mengucapkan turut berduka cita atas kepergian saudara AS. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini. Jadi kami jelaskan bahwasannya kronologis kejadian tersebut pada saat itu korban pulang dari sekolah, kemudian si pelaku ini sudah lebih dulu melihat dari kejauhan kedatangan dari korban ini, Pak. Dan si pelaku sudah mempersiapkan alat yang digunakannya itu untuk menghalangi korban berupa sebatang bambu, Pak. Demikian, Pak. Oke, Pak, apakah saat ini dari pelaku sendiri sudah ditangkap dan dari hasil pemeriksaan apa alasan pelaku melakukan aksi kejinya tersebut? Baik, terima kasih Bu. Untuk pelaku saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian Resor Sedang Berdagai dibantu dari tim dari Ditreskrimum Polda Sumatera Utara berikut Polres Sedang Berdagai dan juga Polsek Pantai Cermin. Bahwasannya keinginan pelaku itu untuk mengambil sepeda motornya dan pada saat melakukan aksinya dengan maksud untuk mengambil sepeda motornya, pelaku ini melihat tubuh korban, bagian vitalnya, sehingga saat itu juga pelaku melakukan perbuatan terhadap korban dengan menyetubuhi korban. Demikian, Bu. Baik, Pak, sudah dilakukan juga kemudian visum terhadap jasad korban, tubuh korban. Ini apakah ada tanda-tanda misalnya kekerasan, kemudian ada tanda-tanda mungkin bekas senjata tajam yang ditusuk mungkin atau dilakukan ke tubuh korban, atau hanya bekas jeratan? Karena informasi yang kami dapat ada luka jeratan di bagian lehernya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Sampai saat ini kami masih lihat bahwasannya terhadap tubuh korban, yaitu ada jeratan ikatan pada leher korban yang dilakukan oleh pelaku, Pak. Demikian, Pak. Kalau untuk senjata tajam, apakah ada juga? Kalau untuk senjata tajam, saat ini kita masih menunggu hasil dari autopsi dari pihak Rumah Sakit Bayangkara, Pak. Demikian, Pak. Baik, Pak. Kalau menurut berdasarkan pemeriksaan, apakah pelaku dan korban ini saling mengenal? Kemudian apakah ini kejadian pertama kali yang dilakukan oleh pelaku? Baik, Bu. Kalau untuk korban dan pelaku ini sama sekali tidak saling mengenal, Bu. Jadi sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap tersangka ini, bahwasannya tersangka ini melakukan perbuatan ini masih yang pertama sekali ini. Namun kami tetap mendalami terkait keterangan tersangka ini, Bu. Demikian, Bu. Baik, Pak, kami konfirmasi juga, itu jarak penemuan jenazah pada saat itu dengan rumah korban, ini nampaknya tidak terlalu jauh informasi yang kami dapat, hanya sekitar 200 meter, dan butuh berapa hari untuk kemudian polisi menemukan jasad tersebut, Pak? Baik, Bu. Baik, Pak. Kalau untuk jasad korban itu, pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwasannya ada ditemukan sebuah karung yang diduga isi karung tersebut berupa sesosok manusia atau perempuan yang informasinya sudah hilang lebih kurang 2 hari yang lalu. Kalau untuk jarak rumah tersangka dari tempat kejadian ditemukannya mayat, itu tidak begitu jauh, Pak, dari tempat kejadian dengan rumah tersangka. Demikian, Pak. Baik, berarti kita masih menunggu hasil otopsi dan juga pemeriksaan dari pihak kepolisian untuk nantinya ditindaklanjuti. Terima kasih Ibda Ardika Junaidina Pitupulu, Kadit PPA Satreskrim Polres Sergai sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.